S.A.Y.A. Ini adalah cerita ketika aku duduk di bangku SMA. Saat itu, aku memiliki 3 orang sahabat. Hampir setiap hari ketika pulang sekolah, kami melakukan sebuah permainan memanggil arwah. Kami menggunakan sebuah koin dan secari kertas yang bertuliskan huruf alfabet dari A sampai Z. Angka 0 sampai 9 dan tulisan iya dan tidak. Itu hanyalah sebuah permainan. Namun terkadang kami melakukannya secara berlebihan. Ketika sudah tidak ada murid lain di kelas, kami bermain dan menanyakan hal-hal tentang teman-teman sekelas kami. Mungkin terdengar tidak sopan, karena kami tidak meminta izin terlebih dahulu kepada teman kami. Suatu hari, seperti biasa, kami melakukan permainan itu ketika sudah tidak ada orang di kelas. Kali ini, kami menanyakan tentang salah satu teman kami bernama Agam. Kami menyentuh koin dengan telunjuk kami dan memulai dengan menyanyikan sebuah nyanyian pemanggilan. Ketika kami sudah selesai dengan nyanyian pemanggilan, salah satu teman kami menanyakan sebuah pertanyaan. Agam punya pacar nggak? Salah satu teman kami menjawab, Nggak mungkin lah Agam punya pacar. Sontak kami tertawa geli. Agam adalah seorang yang cukup pendiam dan tidak terlalu menonjol di kelas. Kami yakin Agam tidak memiliki kekasih. Namun koin yang kami pegang mulai bergerak ke tulisan "ya". Kami pun melanjutkan permainan kami. Siapa pacarnya? Koin yang kami pegang kembali bergerak. Kali ini membentuk sebuah kata. S.A.Y.A. Seketika tawa kami terhenti. Hah? Saya? Siapa? Agam pacaran sama kamu? Koin itu bergerak lagi ke tulisan "ya". Kamu siapa? Tanyaku. S.A.N.I.T.A. Sanita. Siapa Sanita? Kami saling memandang satu dengan yang lain. Siapa yang gerakin koinnya? Tanya salah satu temanku. Kami semua menggelengkan kepala. Bukan kami yang menggerakkan koinnya. Koin itu kembali bergerak. B-E-R-I-S-E-L-A-M-A-T.
Beri selamat. Apa maksudnya? B E R I S E L A M A T. Koin itu terus bergerak berulang-ulang membentuk kata beri selamat. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Siapa sih yang gerakin koinnya? Tanya salah satu temanku lagi. Dia mulai terlihat ketakutan. Kami memutuskan untuk mengakhiri permainan dengan menyanyikan nyanyian penutup. Namun koin itu masih saja bergerak. Selamat ya. Selamat. Kamu pacarnya Agam ya? Ucap temanku yang lain. Rasa takut dari salah satu temanku sepertinya mulai menyebar ke kami semua. Rasa takut itu mulai berubah menjadi kepanikan. Suasana kelas menjadi sangat tegang. Kami semua mengucapkan selamat. Kami berharap itu bisa menghentikan pergerakan koin yang kami pegang agar kami dapat segera mengakhiri permainan. Namun koin itu masih tidak mau berhenti. Koin itu masih saja membentuk kata beri selamat. Hingga salah satu temanku berkata, Selamat ya. Semoga bisa terus bersama. Seketika koin itu berhenti. Aku yakin kata-kata itu terucap hanya karena rasa kepanikan. Namun suasana di ruang kelas itu menjadi sangat dingin. Kami mengakhiri permainan kami. Kami pulang tanpa berlama-lama. Bahkan saat pulang, hampir tidak ada obrolan yang keluar dari mulut kami. Keesokan harinya saat di sekolah, aku tidak melihat Agam. Hari itu, Agam tidak masuk sekolah. Agam mengalami kecelakaan kemarin. Menurut cerita keluarga Agam sudah ada di rumah sekitar jam 3. Lalu Agam pergi keluar pada jam 4. Ketika ditanya kemana dia akan pergi, Agam tidak menjawab apapun dan pergi begitu saja. Kecelakaan terjadi sekitar jam 4:30. Agam jatuh dari atap rumahnya sendiri. Orang tua Agam yakin betul kalau Agam pergi. Mereka tidak melihat Agam kembali, apalagi melihat Agam menaiki atap rumahnya. Orang tua Agam mendengar suara hantaman benda jatuh dari halaman rumah mereka, dan itu adalah Agam. Tidak ada luka yang mengancam nyawa Agam. Namun Agam mengalami beberapa patah tulang dan harus menjalani pemulihan.
Menurut cerita Agam, ketika Agam sampai di rumah, Agam merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur. Ketika Agam terbangun, Agam sedang berdiri di atap rumahnya. Agam sangat terkejut dan langsung kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terjatuh ke halaman rumah. Berbulan-bulan aku dan ketiga temanku merahasiakan permainan pemanggilan arwah yang kami lakukan. Kami tidak tahu apakah penyebab kecelakaan Agam adalah permainan yang kami lakukan. Tapi tetap saja kami merasa bersalah. Pada akhirnya kami memutuskan menceritakan kepada salah seorang guru yang cukup dekat dengan kami. Kami menceritakan kalau kami bermain di hari yang sama dengan kecelakaan yang dialami Agam. Kami juga menceritakan tentang Sanita. Guruku seketika terdiam, seperti tahu sesuatu. Awalnya, guruku memilih untuk diam. Namun kami memaksanya untuk menceritakan apa yang dia tahu. Sanita adalah salah satu murid guruku sebelum kami masuk SMA. Sanita menderita penyakit infeksi saluran pernafasan. Dia meninggal ketika kelas 1 SMA. Kami berbeda 6 tahun dengan Sanita. Kami masih kelas 4 SD ketika Sanita meninggal. Kami tidak tahu apa hubungan Agam dengan Sanita. Kami tidak mau mencari tahu lebih jauh. Bagaimanapun juga, aku yakin semua hal aneh yang terjadi bukanlah kebetulan. Nama yang muncul pada permainan kami, serta kecelakaan yang dialami Agam. Sejak saat itu, kami tidak pernah memainkan permainan itu lagi. Kami tidak mau mengundang Sanita untuk yang kedua kali.